Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu dosen juga Ibu Sati yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sumber utama studi Islam, Al-Qur'an dan metode memahaminya. Saya di sini sebagai moderator dan perkenalkan nama saya Bapak Safadi, NPM 24 11080088, dan perkenalkan juga teman saya yang sebelah kiri saya, Rifa Bagis, Adi Putra, dan kanan saya Iqbal Hari Saputra. Sebelum penyajian materi, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu atasannya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Kak Rifa. Materi pertama yaitu definisi Al-Quran. Menurut secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Menurut M. Quraish Sibah, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan satupun sejak manusia mengenal tulisan 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi mulia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Menurut istilah Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Al-Quran merupakan qadim pada makna-makna yang bersifat doktrin. Dengan demikian Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah, dan itu semua bermuatan makna maklumat yang menjadi rujukan atau soal kembalinya ayat-ayat mustahabiyat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah metode memahami Al-Quran. Metode itu adalah memahami Al-Quran dapat disilakan sebagai suatu perangkat, kaidah atau aturan yang harus ditempuh seorang ketika hendak memahami kandungan atau isi dari suatu ayat Al-Quran. Dan metode Al-Quran di sini yaitu ada 4. Yang pertama itu ada metode analitis, metode global, metode kooperatif, dan tematik. Yang pertama yaitu metode analitis atau tahlil, yaitu tentang penafsiran Al-Quran dan pemaparan segala aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang menjadi objek penafsiran. Kemudian metode global yaitu ijami, yaitu menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi cukup untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yaitu metode komparatif atau muqarrin, yaitu tentang membandingkan teks ayat-ayat memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama atau juga sama. Kemudian metode tematik atau makdu, yaitu tentang metode tafsir yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu. Kemudian materi dilanjutkan oleh Kak. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Fungsinya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, merupakan kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk bagi umat manusia. Menurut Dr. Muhammad Quraish Shihab, dalam pembahasan Al-Quran menyebutkan beberapa tujuan ditunjukkan Al-Quran. Untuk membersihkan dan
seluk syirik serta menetapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan semesta alam. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengadilan kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan untuk menciptakan kesatuan dan kesatuan, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cukup. Kemudian akan dilanjutkan dengan K2. Berikut adalah fungsi Al-Quran menurut nama-namanya. Al-Huda yang berarti petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Kedua, Al-Quran adalah bentuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an atau artinya pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah kudrat untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara hak dan batil. Asyifa berarti obat. Al-Quran dikatakan berfungsi sebagai obat bagi penyakit dalam hati, dalam kurung, dalam dada, dalam kurung dalam hati. Yang dimaksud penyakit dalam dada adalah penyakit psikologis. Al-Mau'izah atau nasihat. Al-Quran berfungsi sebagai nasihat orang-orang yang bertakwa. Baik, itu materi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam, dan juga metode apa saja yang dapat Anda gunakan dalam mengkaji Islam di Indonesia? Mengapa Al-Quran Berhukum Jadi yang pertama dan juga metode apa saja yang dapat digunakan dalam mengkaji Islam. yang dapat digunakan. Yang dapat digunakan dalam mengkaji Islam di Indonesia. Berarti Izin bertanya, saya Andas Gunawan dengan NP 24110801 dalam PPT tadi ada metode memahami Al-Quran, yang mana metode ini adalah cara kita memahami Al-Quran. Ada beberapa metode yang tadi saya sebutkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita atau cara seorang peserta ini memahami Al-Quran dengan metode-metode yang telah tadi kalian sebutkan? Izin bertanya, nama saya Rizky Mulyal dari NPM 2011-01-09. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi konselor yang terpercaya dan bisa menjaga rahasia menurut Al-Quran? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada temannya. Saat itu kita bersama-sama kita kelompok kami akan bisa jawabannya terlebih dahulu ya. yang ingin dijawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaan pertama, tadi kan pertanyaannya mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dalam Islam, dan juga metode apa saja yang dapat digunakan dalam mengkaji Islam di Indonesia. Jawabannya itu Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama
pertama karena satu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijamin keasliannya. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang mencakup akidah, ibadah, etika, dan hukum. Yang ketiga, Al-Quran memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan seperti akidah, syariah, dan akhlak. Yang keempat, Al-Quran memuat kisah para nabi dan rasul yang dapat dijadikan pelajaran. Yang kelima, Al-Quran bersifat universal dan hanya 80 ayat yang menggunakan kata hukum secara eksplisit. Dan tadi metodenya ada tiga. Yang pertama itu mempelajari Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, mempelajari hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang ketiga, mempelajari ijma sebagai metode menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja yang bisa jawab. Apakah kurang atau cukup? Ada yang menambahkan? Ingin menambahkan dari pertanyaan aku tadi, kenapa sih Al-Quran itu menjadi sumber utama dalam hidup Islam? Karena tadi benar sekali, seperti ingin menambahkan ya. Jadi dari sumber Islam yang pertama itu kan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini kalamullah. Kalamullah itu perkataan Allah. Yang mana perkataan Allah ini sudah pasti, jelas, sudah terpercaya dan tidak mungkin bohong, kan? Yang mana dalam Al-Quran itu terdapat tentang hukum Islam yang tadi disebutkan, ada tentang kewajiban kita sebagai manusia, ada sunnah-sunnah kita yang harus dilaksanakan, ada hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan ada hal-hal hukum yang dibolehkan. Nah, terus mau menambahkan juga tentang metode mengkaji Islam di Indonesia. Tadi Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, kenapa nih Allah itu enggak menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus? Kenapa coba? Karena Al-Quran ini meskipun kalamullah pasti susah dipahami kan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah itu menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, enggak sekaligus kayak Muhammad kamu harus semuanya dihafalin, kamu harus semuanya diamalin, kamu harus semuanya dibawakan kepada umat muslim yang lainnya. Nah, jadi yang mana berangsur-angsur ini bertujuan Muhammad ini biar dia memahami terlebih dahulu apa yang diisi Al-Quran, apa ada yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana tidak dapat dipungkiri saat itu Nabi Muhammad juga kan bodoh ya, bukan bodoh, belum tahu apa-apa. Nah, ayat yang diturunkan itu adalah Iqra, yang disuruh untuk membaca Al-Quran Nabi Muhammad. Terus metode untuk mengkaji Islam di Indonesia yang pertama mungkin dengan metode ilmu pengetahuan, yang mana ayat Al-Quran ini dapat disambungkan dalam ilmu pengetahuan, yang mana metode ini digunakan untuk mencapai kebenaran melalui proses ilmiah. Nah, proses ilmiah ini tidak merupakan tentang Al-Quran. Terus yang kedua tentang metode disiplin ilmu dan kajian isi dari Al-Quran. Kita itu sebagai pendidik harus mampu mengasih atau memberikan disiplin ilmu, yang mana disiplin ilmu tersebut tidak merubah konteks atau hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga tentang penelitian, yang mana penelitian di sini juga ketika kita bisa sebagai pendidik menyuruh peserta didik untuk melaksanakan penelitian tentang makanan babi, kenapa babi diharamkan bisa. Nah, kita tidak dapat melupakan atau meninggalkan tentang ayat Al-Qurannya. Jadi misalnya kita menjelaskan ayat Al-Qurannya apa, kenapa babi diharamkan, hadisnya apa, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah memberikan dari jawaban kelompok ini. Dan kemudian pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Noda, bagaimana sih peserta didik mampu memahami metode empat yang diajarkan, yaitu metode tentang analitik, global, kooperatif, sama tematik, yaitu dengan menggunakan pengenalan konsep, yaitu tentang tahlil, tahlili, idami, masalih, mampu, yaitu tentang mengajarkan istilah didik untuk
diskusi atau menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara beralasan supaya di dalam ruang pembelajaran itu kita belajar Al-Quran yang dimana isinya tentang menganalisis ayat-ayat Al-Quran, bagaimana terjadinya apapun itu, yang kemudian itu diskusi konsep yang lebih luas menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran makanya sebagai tema dalam kehidupan. Kemudian mengajak peserta membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan teks agama lain atau literatur untuk memahami kesamaan atau perbedaan. Dan kemudian ada maudhu, yaitu tentang fokus pada tema tertentu seperti keadilan atau kasih sayang, dan mengajak peserta untuk menemukan ayat-ayat yang relevan. Kemudian setelah pengenalan konsep tersebut, tentu saja akan dilaksanakan dengan praktik pembelajaran. Setelah sudah mengenali konsep 4 tadi itu, yaitu tentang praktik pembelajaran seperti apa, seperti kelas, baca, proyek penelitian, dan itu yaitu tentang mengajak peserta didik untuk mengenai tema tertentu yang menggunakan semua metode dari metode Scholars. Nah, kemudian yaitu refleksi atau diskusi, yaitu setelah mereka dapat kenalan, terus mendapatkan dari sisi tersebut, terus habis itu yaitu tentang diskusi pengerjaan kelompok, yaitu kegiatan refleksi, terus diskusi mengenai aplikasi takdir yang pemahamannya diperoleh dari berbeda, yaitu itu saja. Kemudian menurut saya dengan metode pendekatan komprehensif ini peserta didik mampulah memahami metode tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok kami? Beri aku tambahin. Silakan, Pak Ade. Oke, selanjutnya sebelumnya saya ingin sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Nada tadi, bagaimana sih kita sebagai peserta didik bisa memahami tentang metode-metode yang telah dijabarkan oleh kelompok 12. Mungkin yang tadi dikatakan itu benar semua, nggak ada yang salah, dan itu mungkin sedikit saya tambahkan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu konteks apa ya, bahasa kerennya sekarang itu konteks historinya, bagaimana tentang ayat ini turun, mengapa ayat ini turun, mengapa babi itu haram berakhir, mengapa perempuan itu harus memakai jilbab, itu harus kita tahu dulu konteks historinya. Jadi tidak semena-mena kita memakai konteks yang telah atau di zaman sekarang. Terus yang kedua, kita harus paham dulu tafsir tentang tafsir. Tafsir itu pemahaman atau pengertian tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada tafsirnya, asbabun nuzul atau asbabul ayat ini kenapa kok bisa turun. Jadi kalau kita sebagai peserta didik nggak paham tentang tafsir, ya bakalan melenceng. Contohnya yang paling sekarang itu adalah maulid. Semuanya bilang bid'ah, itu nggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana konteksnya, historinya itu nggak tahu. Itu tadi pasalnya di situ. Terus yang ketiga, kita harus tentu di Al-Quran itu nggak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, adanya bahasa Arab. Jadi kita sebagai peserta didik harus paham tentang bahasa Arab, tentang mengapa kok ini cuma satu, mengapa ketika ini jadi dua. Jadi kita harus mengetahui, dan mungkin itu bagian yang paling penting. Mengapa di UIN itu ada tes bahasa Arab, karena supaya kita bisa memahami tentang Al-Quran dan hadis, dan kita tidak bisa semena-mena menyalahkan tentang keyakinan dari kelompok-kelompok lain. Jadi mungkin itu saja tentang tafsir, tentang konteks historinya bagaimana, dan pemahaman bahasa Arab itu harus kita kuasai untuk memahami tentang Al-Quran. Sekian, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Kak Iqbal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kita sebagai konselor yang terpercaya bisa menjaga rahasia menurut petunjuk Al-Quran. Gua kasih pilihan dua, perbedaan daripada manusia aja ya, daripada manusia.
Masa iya? Lu jadi BK cepu? Aduh. Malu ya dari Black. Kalau daripada Al-Quran disebutkan ayat dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 3. Diceritakan dia itu. Apa tuh ayatnya? Bunyinya gimana bunyinya ayatnya? Masa iya kelas ngaji? Kan biar jelas. Kak, sama aja Nah, dia itu ceritanya tentang Nabi Muhammad itu cerita sama istrinya suatu peristiwa satu. Nah, istrinya ini malah bocorin ke istri yang lain. Nah, makanya diturunkan ayat At-Tahrim ayat 3. Jadi baca aja di rumah. Nah, baik, udah. Ada yang mau nambahin? Apa sih artinya Kak? Artinya apa? Artinya jadi arti dari anak itu biar kita tuh nggak keliru nih apa sih di sini itu? Dijelaskan dalam ayat 3 itu. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Jadi Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyebutkan sebagai yang lain. Maksud dari ayat ini kita itu harus rahasia. Meski secara orang yang kita iya, masa iya kalau kita bicarakan dia percaya udah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada M sudah datang ke kelompok kami dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menambahkan jawaban yang dari kami dan terima kasih cukup sekian dari kelompok kami atas materi yang kita paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan sampai dilupakan ya materinya. Kemudian saya selaku moderator jika ada tutur kata yang salah saya mohon ampun dan mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Kami dari kelompok 12 mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.